Pemirsa, dinamika jelang pemilu 2024 tidak hanya berkisar di bursa siapa capres dan cawapres yang memiliki elektabilitas tertinggi. Dalam lingkup bakal pendamping capres, tarik-menarik elektoral pun juga terjadi. Terlebih dalam koalisi antar parpol, Gerindra, Golkar, dan PKB untuk mencari siapa bakal cawapres bagi Prabowo Subianto. Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto ditawari untuk menjadi ketua tim pemenangan bagi Prabowo Subianto. Padahal di saat yang bersamaan Golkar tentunya juga punya tujuan tersendiri, yakni memasangkan Prabowo dan Airlangga sebagai pasangan dalam Pilpres 2024. Permintaan ini datang dari PKB yang juga bertujuan mengusung ketua umumnya Muhaimin Iskandar sebagai pendamping Prabowo. Jadi kursi RI 2 bagi Prabowo Subianto ini milik siapa dan siapapun yang akan dipilih Prabowo nanti, bagaimana pengaruhnya dalam diametral poros koalisi antar parpol jelang pemilu 2024. Kita bahas bersama dengan Ketua Bapilu Presiden, maksud kami Ketua DPP Partai Golkar Dev Laksono dan juga Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawait serta Direktur Eksekutif Parameter Indonesia Adi Prayitno. Selamat malam Bapak-bapak, saya sapa terlebih dahulu. Malam. Selamat malam, gimana kabar? Sehat semua? Baik, semuanya kita harapkan sehat karena memang tampaknya kita butuh kesehatan tersebut untuk mempersiapkan diri menghadapi dinamika kursi RI 2 bagi Prabowo Subianto ini ya Bapak-bapak. Saya mau ke Bang Dev terlebih dahulu. Bang Dev, ya. Ini nggak apa-apa nih Golkar ditawari sebagai, ya Pak Airlangga begitu, ditawari sebagai ketua umum tim pemenangan, alih-alih pendamping Pak Prabowo begitu, mengingatkan Golkar partai besar, salah satu partai tertua gitu di Indonesia. Ya, tidak ada pembahasan internal Golkar mengenai Pak Airlangga menjadi ketua tim sukses ya. Kita hanya membahas Pak Airlangga sebagai calon presiden, akan tapi itu pun kita sudah fleksibel untuk bisa mendampingkan Pak Airlangga sebagai cawapres, baik untuk Pak Prabowo atau siapapun itu yang kita pertimbangkan. Ya hanya di situ saja, tidak lain lagi. Gitu. Kaget dong Bang Dev ketika ya itu Caimin udah ngomong begitu, Gus Muhaimin udah ngomong ke awak media kalau misalnya beliau mendukung Pak Airlangga menjadi ketua tim pemenangan. Ya itu kan pandangan Caimin pribadi, tapi kita di Golkar tidak ada pembicaraan apapun ke arah sana. Kita jelas bahwa posisi Pak Airlangga itu sebagai calon presiden dari Golkar ataupun calon wakil presiden bila mana koalisi besar ini bisa benar-benar segera terbentuk dan berjalan. Oke, baik. Tidak ada pembicaraan Gus Jazil, tapi Gus Muhaimin sudah mengatakan secara terbuka seperti itu bahwa ia ingin Pak Airlangga menjadi ketua tim pemenangan. Gimana Gus Jazil? Ya itu kan Pak Muhaimin ditanya sama wartawan kan. Ya pasti Pak Muhaimin merasa senang pastinya. Namun kan kita tahu posisi masing-masing, posisi partai. Tentu apa yang menjadi langkah-langkah PKB itu tetap berpedoman pada dua hal minimal. Pertama adalah hasil muktamar bahwa PKB harus terus berusaha agar Gus Muhaimin maju di Pilpres 2024. Yang kedua, fakta kerjasama atau piagam kerjasama bersama Partai Gerindra yang di situ memandatkan Gus Muhaimin dan Pak Prabowo yang menentukan pasangan presiden dan calon wakil presiden. Dan di piagam deklarasi itu koalisi KKIR ini juga terbuka bergabungnya partai-partai yang lain. Oleh sebab itu komunikasi kami dengan Golkar sungguh sangat baik. Berapa kali ketua umum bertemu dan juga ketemu di halal bihalal, menyamakan visi, kemudian memutuskan satu hal penting menurut saya, seperti gagasan ketua umum Partai Golkar agar PKB dan Golkar menjadi koalisi inti. Oke, sesuai dengan pembicaraan di tim kecil begitu ya Gus Jazil? Nah, yang kedua, halal bihalal itu menunjuk tim kecil. Pak Faisal Reza dari PKB sebagai tim dari PKB dan Pak Nusron Wahid. Kemudian berkumpul dua tim itu untuk menyusun kerangkanya kira-kira. Sehingga muncul pembicaraan terkait soal siapa ketua tim pemenangan,
bagaimana arah ke depan, itu munculnya di situ. Nah, oleh sebab itu menurut saya apa yang menjadi pijakan PKB berkomunikasi dengan Golkar itu adalah bagaimana kita merumuskan agar ide Pak Erlangga juga bisa berjalan, utamanya koalisi besar, kan gitu. Namun koalisi besar ibarat buat rumah itu baru desain gambarnya. Jadi koalisi besar itu desain gambar. Tapi kalau KKIR itu sudah jadi rumah, tinggal diumumkan siapa capres dan cawapresnya. Maka karena koalisi besar itu desain gambar, PKB bersama Partai Golkar menyusun bagaimana ini terbangun sehingga koalisi besar itu jadi. Nah, namun kemudian pertanyaan saya juga, kapan Golkar mengumumkan untuk bersama-sama secara resmi? Sebab sampai hari ini Golkar kan masih ada di koalisi Indonesia Bersatu yang katanya solid itu, gitu. Nah, bagi PKB pertemuan penyamaan misi, membuat tim teknis pemenangan bersama Partai Golkar itu adalah bagian dari ikhtiar masing-masing partai. Yang kami tahu juga seperti disampaikan Pak Dev, memang Golkar memutuskan agar Pak Erlangga menjadi calon presiden, kan gitu. Nah, oleh sebab itu maka koridor dan kerangka yang dibangun PKB dengan Golkar itu baru kerangka kesepahaman yang tidak tertulis. Tapi kerangka kerjasama PKB dengan Gerindra itu kerangka yang sudah tertulis, diumumkan secara luas di publik, jelas mekanismenya, formulanya, dan bagaimana cara mengatur ke depan. Bahkan kami juga sudah membuat sekber, sekretariat bersama, menyusun visi. Sebenarnya kami tinggal nunggu, makanya Pak Muhaimin atau saya secara pribadi berharap agar secepat-cepatnya KKIR ini mengumumkan pasangan capres dan cawapres. Ibarat pohon, ini akarnya sudah kuat, sudah tumbuh daun-daunnya, bahkan sudah hampir berbunga, tinggal nunggu buahnya. Ditebangnya, oh kirain ditebang. Kalau buahnya nggak segera muncul, ya udah ditebang aja, ganti pohon yang lain. Baik, Gus Jazil, yang saya tangkap berarti pernyataan Gus Muhaimin kemarin itu untuk memancing begitu Partai Golkar. Nah, Bang Dev, ini sih tidak ada kesepakatan tertulis begitu antara tim kecil. Kemudian juga ya tadi dengan ada pancingan tanda kutip tersebut begitu. Apakah ini juga tidak menjadi sebuah presiden tersendiri? Memang Golkar harusnya dalam waktu dekat menentukan sikap. Ya, memang kita kan sesuai jadwal dan juga kita ngelihat perkembangan politik nasional. Sekarang ini kan masih terfokuskan untuk penyelesaian daftar pencalekan kan. Rencana kan kita tanggal 14 mendaftarkan, jadi sekarang ini lagi masih melengkapkan dokumentasi hal yang bersifat syarat dan prasyarat. Mungkin nanti setelah kita menyelesaikan proses tersebut, baru kita mulai pembicaraan lagi mengenai capres-cawapres, dan waktunya ini harus kita sesuaikan, jadi jangan tergesa-gesa dan juga jangan sampai terlambat. Ya. Karena kalau masalah kampanye, elektabilitas dan lain-lain itu kan sekarang juga sudah kebentuk, jadi tidak perlu waktu kampanye lama-lama. Tapi kan pendaftaran juga baru mulai September pertengahan, jadi ya masih cukup waktu untuk kita menjajaki sebelum kita membuat keputusan yang bersifat strategis. Yang penting, yang utama itu yang tadi disampaikan, kerangka kerjanya jelas, konsepnya seperti apa, dan rumah ini antara KKIR dengan KIB ini benar-benar bisa menjadi satu perahu yang besar, perahu yang kuat untuk kita bisa merenggut kemenangan. Karena percuma kita ini berebut posisi, klaim-klaiman sana sini, tapi kita tidak bisa mendapatkan target utama, yaitu kemenangan di pemilu. Kalau kelamaan kadang-kadang bisa suka cepat diambil orang begitu, kesempatan tersebut maksudnya Bang Dev. Ya Gus Jazil ya. Enggak, masih cukup waktu lah, kan komunikasinya masih berjalan terus gitu.
Baik, Mas Adi dari perspektif Anda begitu ya, tadi kita muncul pernyataan dari Gus Muhaimin di depan awak media kalau misalnya beliau alih-alih mengatakan kayaknya cawapresnya cocoknya namanya A begitu, tapi sudah langsung menyebut nama Pak Erlangga sebagai ketua umum tim pemenangan. Tapi di sisi lain dari Golkar sendiri diwakili oleh Bang Aceh Hasan mengatakan kaget, kita nggak pernah ada pembicaraan seperti itu ya, dan ABC kemudian juga tertulis dikatakan tidak ada kesepakatan tertulis walaupun sudah ada tim kecil. Apa yang bisa Anda tangkap dari atau insinuasi ini? Secara prinsip kalau kita melihat koalisi politik hari ini yang terbentuk itu kan koalisi yang dibangun oleh Gerindra dan PKB, itu tidak dibantah. Ada dua kesepakatan politik yang seringkali diulang dalam perdebatan media dan media sosial. Pertama, bahwa capres yang kemudian akan diusung adalah Prabowo Subianto. Bahkan per hari kemarin misalnya PKB itu secara resmi mengumumkan bahwa kandidat capres dari PKB pun adalah Prabowo Subianto, yang sebelumnya juga agak sedikit tarik ulur ya. Itu menegaskan bahwa PKB cukup serius mengusung Prabowo Subianto sebagai kandidat capres di 2024. Yang kedua, soal penentuan capres dan cawapres itu harus melalui ketua umum mereka, Pak Prabowo dan Gus Muhaimin. Itu fix dan firm loh, Fani ya. Oleh karena itu memang satu hal, ketika ada ajakan misalnya kepada Golkar, kepada Pak Erlangga untuk bergabung dalam koalisi ini, tentu menjadi pertanyaan yang cukup serius ditanyakan oleh siapapun, kira-kira dalam posisi apa, atau posisi apa yang sangat layak dan pantas ditawarkan kepada Pak Erlangga Hartarto yang hasil Munas Golkar beberapa tahun yang lalu mengamanatkan Pak Erlangga sebagai kandidat capres. Ini tentu tidak gampang. Menyebut Pak Erlangga misalnya sebagai ketua umum atau ketua tim pemenangan dalam pemenangan Prabowo Caimin misalnya, itu tidak elok. Itu sama halnya mendowngrade partainya Bung Dev ini, karena apapun judulnya, Golkar itu adalah partai politik pemenang pemilu kedua yang perolehan suaranya di parlemen nomor 2 bahkan masih mengalahkan suara Gerindra ya. Meski dalam popular vote Gerindra memang nomor 2. Itu yang kemudian membuat kerumitan-kerumitan. Golkar sebagai partai politik yang cukup lama, cukup malang pelintang dalam urusan politik, tentu tidak mungkin buru-buru menyatakan deklarasi dukungannya berkoalisi dengan PKB dan Gerindra tanpa alasan yang pasti, terutama untuk menggaransi misalnya ada posisi dan slot cawapres minimal yang bisa ditawarkan kepada Pak Erlangga Hartarto. Karena kalau Golkar tiba-tiba bergabung dalam koalisi PKB dan Gerindra misalnya, ini macam jebakan Batman. Karena salah satu rekan politik di dalamnya itu persoalan cawapres harus ditentukan oleh Pak Prabowo Subianto dan Gus Muhaimin. Sementara di situ belum ada klausul bahwa penentuan cawapres harus melibatkan Golkar ya. Ini yang saya kira menjadi kerumitan-kerumitan selanjutnya kalau memang Golkar itu diajak bergabung dalam koalisi KKIR itu. Nah yang kedua, apapun judulnya, belakangan juga misalnya kita mendengar ternyata Golkar itu menawarkan proposal yang relatif cukup serius kepada Prabowo Subianto. Menawarkan posisi cawapres bagi Pak Erlangga. Ini tentu kalau betul ini dilakukan oleh Golkar, Pak Prabowo Subianto pastinya akan melihat ini sebagai suatu hal yang cukup serius. Dan pastinya akan dikomunikasikan dengan PKB. Apapun judulnya, ketiga partai ini adalah teman dan partner koalisi yang saat ini sama-sama berada di barisan Jokowi, apapun kepentingannya, apapun komprominya, pasti semuanya ini sangat terbuka untuk didebatkan. Kan begitu ceritanya. Tapi yang jelas, kalau Golkar ingin bergabung dalam koalisi KKIR, nggak mungkin lah kalau hanya sebatas mengincar posisi ketua tim pemenangan. Minimum cawapres bagi Pak Erlangga Hartarto. Meski hasil Munas Golkar beberapa tahun yang lalu, ya harga mati. Pak Erlangga itu adalah capres ya. Tapi the end of the day-nya, karena politik itu adalah suatu hal yang negotiable, sesuatu yang perlu dikompromikan, saya kira memang masih begitu banyak jalan ya. Pastinya akan ada titik temu kalau Golkar memang diajak menjadi bagian dari KKIR ini. Yang jelas bagi Prabowo mungkin agak rumit-rumit juga ini. Golkar apapun ini partai politik yang cukup lama gitu ya. Kemudian Golkar ini adalah tempat di Pak Prabowo Subianto juga sempat lama politiknya, Gerindra lah kira-kira begitu, dan politiknya tentu sangat solid yang sangat dibutuhkan. Sementara pada saat yang bersamaan Prabowo juga pastinya juga tahu bahwa salah satu kelemahan Prabowo Subianto selama ini itu adalah soal Jatim dan pemilih NU yang tidak pernah terkonsolidasi untuk mendukung Prabowo Subianto. Disitulah kemudian kerumitan-kerumitan apakah capres dan cawapres nantinya, khususnya apakah Gus Muhaimin ataupun Pak Erlangga, kalau betul jadi tiga partai ini berkoalisi yang nantinya akan dipilih oleh Pak Prabowo. Semuanya ada plus dan minusnya.
Atau ada nama lain lagi Mas Adi, kalau bicara mengenai kita harus atau katakanlah Pak Prabowo ini harus mengambil hati Jatim dan NU begitu? Ya itu tadi rumitnya Pak Prabowo Subianto ini kan tidak bisa 100% memutuskan soal siapa cawapresnya. Harus seizin Muhaimin Iskandar. Kalau betul Golkar jadi berkoalisi tentu harus seizin dan berkomunikasi dengan Golkar. Karena Prabowo Subianto itu tidak cukup partainya untuk menggenapi ambang batas presiden. Kalau PKB ngamuk-ngamuk misalnya keluar dari KIR nggak bisa maju. Kan Atau udah ada misalnya kesepakatan PKB tertulis adalah Mas Adi bikin katanya. konflik dengan Golkar. Dua partai ini sudah cukup nasionalis dan religius. Erlangga Hartarto dan Gus Muhaimin sudah selesai. Prabowo akan kesulitan untuk mendapatkan tiket pencapresan. Jadi Prabowo pastinya hati-hati betul memention dan menyebut siapa kira-kira cawapresnya nanti. Satu sisi memang PKB itu adalah bagian dari koalisi yang sudah ada fakta integritasnya, tapi pada saat yang bersamaan Prabowo butuh partai politik yang lain untuk memperbesar ceruk dukungan politiknya. Ini yang saya kira statement-statement Gerindra, statement-statement PKB sangat hati-hati bagaimana memperlakukan Golkar ketika diajak ingin menjadi bagian dari koalisi mereka. Rumit memang, tapi selama itu dibicarakan dalam konteks pertemanan, teman partai koalisi pendukung Jokowi, rasa-rasanya semuanya itu bisa diselesaikan dengan baik. Fani. Oke, tapi jujur saja Mas Adi, ya atau tidak begitu? Ucapan Gus Muhaimin kemarin menurut Mas Adi blunder apa tidak? Ya tergantung Basdev itu ngomongnya, tapi yang jelas kan nggak mungkin. Pak Erlangga Hartarto itu di ketua tim pemenangan. Beliau kan Menko, ketua umum partai yang perolehan pileknya nomor 2 gitu ya. Pengalaman politiknya cukup panjang. Secara historisitas misalnya lebih dekat dengan Prabowo Subianto karena dulu adalah sama-sama menjadi pengurus Golkar gitu ya. Meniti dari bawah. Kalau mau jujur, kalau pengalaman itu tentu tidak dimiliki oleh PKB. PKB kan ini baru pertama kali pengalaman politiknya bekerja sama dengan Prabowo karena sejak 2014, 2019 PKB itu adalah menjadi garda terdepan untuk mengonsolidasi kelompok-kelompok Islam politik yang moderat ya, yang vis-a-vis dengan Prabowo Subianto. Tapi pada saat yang bersamaan Prabowo Subianto kan butuh banget PKB untuk 2024. Terutama untuk mengonsolidasi kekuatan politik NU dan secara teritori untuk kepentingan politik Jatim. Dua hal yang selama ini menjadi titik lemah yang dimiliki oleh Prabowo Subianto. Rumit memang, Fani. Ya nggak apa-apa lah kayak main football manager begitu ya Mas Adi, rumit-rumit sedap seperti itu. Tapi Gus Jazil, saya harus ke Gus Jazil. Kalau misalnya bicara mengenai legowo begitu, ketika Gus Muhaimin harus legowo, apakah PKB juga akan selegowo itu begitu? Ketika kita bicara memang di atas kertas, ada partai lain yang bisa memberikan elektabilitas atau magnet elektoral lebih banyak begitu kalau masuk ke dalam koalisi besar, tapi memberikan sebuah negosiasi atau bargaining position. PKB tidak jadi mengusung Gus Muhaimin sebagai pendampingnya Pak Prabowo. Cukup legowo kah? Yang penting menang. Gus Jazil boleh di-unmute gawainya. Ya, bagi PKB Gus Muhaimin atau Gus Imin maju menjadi di dalam kertas suara Pilpres itu harga pasti istilahnya kita menyebutnya. Apapun harus maju karena apa? Karena Gus Muhaimin sudah saatnya untuk masuk di kertas suara Pilpres. Jadi kalau ditanya soal legowo, kami belum berpikir sampai ke sana. Kami hanya berpikir apa yang menjadi komitmen dalam piagam deklarasi bersama Gerindra, di mana mandatnya ada di tangan Gus Muhaimin dan Pak Prabowo, segera diumumkan atau diputuskan apapun kesepakatannya. Nah, kalau ternyata keputusan rembukan antara Pak Prabowo dan Gus Muhaimin tidak sesuai dengan harapan PKB, harapan para kiai. Kalau harapan para kiai sesungguhnya agar cepat mengumumkan, itu harapan pertama. Pak Prabowo dan Gus Muhaimin agar cepat mengumumkan pasangan capres dan cawapresnya, bahkan diharapkan pada bulan Ramadan yang lalu. Harapan yang kedua tentu kita bekerja sama, kontrak kerjasama dengan Gerindra ini bukan tanpa maksud. Jelas basisnya adalah mutual simbiosis, saling menguntungkan. Dan di situ sudah jelas orang di kertas suara itu hanya butuh diisi 2 nama saja kok. Presiden dan calon wakil presiden. Selesai.
Kalau itu ternyata juga tidak dihasilkan, maka saya sampaikan masih banyak opsi lain yang lebih rasional dan Wow. aspiratif. Oke. Bang Dev, katanya harga Ya, mati. Apakah ini berarti potensi koalisi besar untuk terjadi jadi semakin kecil? saya rasa masih belum ya. Ini kan sekarang semua masih pasang harga tinggi dulu. Dan nanti ketika sudah rembukan dan juga sudah makin menjelang waktu pendaftaran, situasi pasti sudah berubah gitu ya. Nah, apalagi sekarang masih euforia dengan situasi masing-masing. Jadi kita amati dulu prosesnya dan juga kita tetap berpegang teguh pada keyakinan masing-masing. Nanti ketika waktunya sudah tiba, pasti akan semakin terbentuk dan semakin terarah posisi mana yang memungkinkan bagi sesama. Jadi Golkar masih lebih fleksibel begitu dalam menentukan Pak Erlangga masuk kemana? Tidak ada harga mati seperti PKB? Ya, kalau untuk posisi Golkar yang jelas kan kita kan adalah harus presiden atau wakil presiden. Oh, harga mati juga nih ya? Ya, semua masing-masing pasang harga tinggi lah gitu. Wah, Semuanya masing ngepol tinggi. Cuman ya menarik ini ini. kan adalah kebijakan masing-masing gitu ya. PKB itu adalah hasil putusan internal dan Golkar juga kita memposisikan diri kan berdasarkan hasil keputusan Munas. Jadi ya semuanya tuh berlandaskan bahwa ini adalah proses organisasi yang sudah dilaluin dan tidak bisa diganti dengan cepat itu. Nah, ya prosesnya ini akan terus berjalan. Komunikasi dengan antara para tokoh-tokoh ini juga terus berlangsung. Dengan Golkar tidak pernah menutup komunikasi dengan seluruh partai ataupun juga seluruh ormas-ormas yang ada. Para relawan-relawan Jokowi 2014-2019 juga terus berkomunikasi dengan kita. Nah, ya ini semua adalah kantong-kantong suara dan juga ya semuanya memiliki posisi politik yang baik. Ya, selama tujuannya sama untuk melanjutkan pembangunan hari ini dan juga untuk menyelesaikan semua target-target pemerintahan, ya kami yakin bahwa pasti akan ada jalan temunya lah. Oke, karena semuanya bisa dicarikan solusinya seperti itu. Tapi masalahnya Tentu. begitu ya. Mas Adi, kalau dari perspektif Anda gitu, solusi apa yang bisa mungkin mengubah kondisi stalemate ini begitu ketika baik PKB maupun Golkar sama-sama memasang harga mati untuk ketua umumnya masing-masing masuk dalam bursa Pilpres? Ya ketua umum partai ini ya harus ketemu lah Prabowo, Pak Erlangga dan Gus Muhaimin. Bicara dari ke hati soal bagaimana win-win solution. Tidak ada yang kemudian bisa dirugikan dalam konteks penentuan siapa pendamping Prabowo Subianto. Yang kedua tentu ada konsisi lain gitu. Kalaupun toh ada partai yang misalnya slot cawapresnya tidak diberikan, tidak didapatkan, ya tentu harus ada bergen politik lainnya yang dijanjikan. Misalnya soal sharing power yang lebih luas ya dalam skala yang lebih kontekstual, misalnya soal posisi menteri dan semacamnya. Karena dalam politik apapun itu kan bisa ditawarkan hal-hal yang semacam itu, Mbak Fani. Tapi sekali lagi persoalan siapa capres dan cawapres ini kan persoalan elit. Rakyat, konsumsi-konsumsi publik yang selama ini muncul itu ya hanya sebatas opini-opini yang berkembang yang saya kira memang tidak terlampau menjadi preferensi dan menjadi pilihan politik yang akan dilakukan oleh elit. Jadi ini murni adalah bagaimana chemistry, bagaimana kemudian feeling politik yang dimiliki oleh ketiga ketua umum partai politik ini. Kira-kira siapa nantinya yang akan menjadi pasangan untuk bisa mendaftarkan diri ke KPU. PKB jelas bukan hanya kebijakan partai, tapi menurut Istimewa Ulama ya Gus Muhaimin harus segera diumumkan sebagai kandidat pendampingnya Prabowo Subianto. Itu nggak bisa ditawar. Tapi kan kita juga tahu persis Munas Golkar tahun lalu tak ada tuh harga yang lebih masuk akal bagi Pak Erlangga Hartarto selain harga sebagai capres. Ini juga sama-sama rumit, sama-sama hasil keputusan partai, sama keinginan konstituen dan politik kader. Bagi saya, kalau ini tidak terjadi tentu deadlock. Tapi kok rasa-rasanya kalau dari hati ke hati bicaranya melampaui hal-hal yang kemudian apa yang sudah terjadi selama ini, melampaui misalnya batas pertemanan apakah sudah lama atau baru, ini apakah kongsi politik baru ataupun tidak, ya saya kira pasti akan ada titik temu. Tinggal variabel apa yang bisa disodorkan secara rasional. Itu yang saya kira memang bagi kita, Fani, agak susah ya untuk cara menentukannya. Karena apapun kalau Golkar menginginkan posisi cawapres bagi Prabowo Subianto saat ini belum masuk koalisi. Bagi PKB itu rada-rada rumit tuh.
sementara fakta integritasnya persoalan cawapres juga harus dibicarakan dengan Gus Muhaimin. Ya. Ya. Ini yang saya kira menjadi rumit. Tapi sebenarnya kalau hanya ingin sekedar maju bagi Pak Erlangga Hartarto dan Golkar, saya kira cukup dengan PAN bisa bikin poros politik sendiri. Karena gabungan Golkar dan PAN itu sudah menggenapi ambang batas parlemen 20%. Golkar, PAN itu kursinya sudah mencukupi, kurang lebih sekitar 129 kursi, yang itu artinya sudah melampaui untuk menjadi syarat mendaftarkan ke KPU. Jadi ketimbang kanan kiri misalnya ada resistensi dan sulit untuk mendapatkan slot untuk bisa maju bagi Pak Erlangga, ya dengan PAN sudah cukup saya kira. Bisa, Oke. tapi kan problemnya apakah itu akan dilakukan oleh Golkar? Wallahu a'lam bishawab, karena seringkali ini soal bagaimana membentuk poros politik yang besar, menyatukan berbagai elemen-elemen yang kemudian bisa menjadi satu kongsi politik yang dalam kalkulasi politiknya leading, diterima oleh publik dan sangat memungkinkan untuk bisa memenangkan pertarungan. Inilah yang sepertinya kenapa Golkar tidak terlampau semangat misalnya untuk hanya sebatas maju dengan Partai Amanat Nasional. Kalau hanya sebatas ingin maju, karena butuh koalisi besar, butuh nama-nama besar, butuh variabel yang kemudian memungkinkan instrumen politik kemenangan. Kalau bergabung dengan KKIR jelas ada Prabowo Subianto punya nama besar, partainya juga besar. Di situ ada mesin politik yang bisa mengonsolidasi kekuatan politik Islam moderat, Nahdlatul Ulama khususnya, ataupun secara teori bisa dikuatkan oleh PKB khususnya untuk Jawa Timur. Ini kan variabel-variabel yang kemudian tidak dimiliki oleh PAN sebenarnya. Kalau hanya sebatas ingin maju, karena bagi saya siapapun yang ingin maju, terutama Pak Erlangga Hartarto, karena ketua umum partai harus jadi capres, tentu ingin memastikan bahwa siapapun partner politiknya minimal ada harapan di ujung terowongan yang sangat memungkinkan mereka itu untuk bisa maju. Itu saja bagi saya. Oke, nah kalau di atas kertas siapa yang lebih kuat? Siapa itu? Pak Erlangga atau siapa? Nah, atau Gus Muhaimin atau ada nama lain lagi? Ya kalau melihat kedua partai ini sama-sama kuat dari segi elektabilitas personal ya, Gus Ami ataupun Pak Erlangga Hartarto kan elektabilitasnya masih sama-sama di bawah 5% ya. Belum mampu mengkonfirmasi perolehan suara PKB dan belum bisa mengkonfirmasi suara perolehan Golkar. Tapi itu tadi kalau sudah didaftarkan sebagai kandidat capres, berpasang-pasangan oleh KPU sudah ditetapkan, ya saya kira memang soal elektabilitas itu tinggal menghitung hari dengan kerja-kerja yang nyata. Saya kira Muhaimin Iskandar kalaupun toh elektabilitasnya misalnya 4%, plus dengan suara PKB yang 9,6 kan lumayan itu bisa sampai 13%. Kalau Pak Erlangga akhirnya yang dipilih elektabilitasnya 3% saat ini, mampu mengkonversi suara Golkar yang 12,6 ya tentu akan naik secara signifikan. Ini semua karena belum terkonsolidasi, belum ada ketegasan mesin-mesin politik yang itu menjadi anatomi kekuatan politik di bawah. Tapi yang jelas ini pergerakan politik elit itu sangat menarik untuk dicermati karena di 2024 itu ternyata bukan hanya Pilpres yang dipikirkan. Yang dipikirkan oleh PKB, yang dipikirkan oleh Pak Erlangga Hartarto, kalau tidak mengusung kader internal mereka secara terbaik, yang dikhawatirkan adalah perolehan suara pileknya yang terancam. Kalaupun stagnan mungkin akan berkurang. Karena harapan efek kotel efek itu tentu sangat diharapkan dalam konteks ini. Jadi kalau cuma bicara tentang Pilpres mungkin PKB ataupun Erlangga Hartarto gitu, tinggal mencari nama-nama besar sudah selesai, tidak perlu memikirkan apakah ketua umum mereka itu bisa maju ataupun tidak. Tapi ingat kalau tidak bisa memajukan elit mereka, ya ancamannya adalah kekhawatiran perolehan pileg mereka itu tidak akan mendapatkan suara secara signifikan. Ini rumit karena pemilu dilaksanakan secara serentak. Kalau dukung capres bagaimana dengan pilegnya? Beda dengan beberapa tahun yang lalu. Karena pilpres dan pilegnya dilaksanakan secara terpisah, orang nggak terlampau galau dengan pilegnya ketika ada pilpres. Pilpres kemudian pileg kemudian. Dua hal yang berbeda ranah politiknya. Oke. Nah berarti pertanyaan selanjutnya ini sama baik untuk Bang Dev dan juga Gus Jazil begitu terkait dengan kalau misalnya usungan atau jagoan dari masing-masing parpol ini tidak dipilih oleh Pak Prabowo Subianto yang sekarang kayaknya lagi pusing-pusing begitu ya, memikirkan strategi seperti apa yang harus dilakukan begitu. Strategi lanjutan yang akan dilakukan oleh Golkar khususnya Bang Dev, ini seperti apa? Apakah tadi membuka opsi untuk bergabung dengan koalisi lain, membuka konsolidasi dengan parpol lain seperti itu, atau yang mengganti hasil dari Munas? Ya gini, kalau mengganti hasil dari Munas itu hanya bisa dilakukan oleh Munas.
Dan Munas Golkar tidak terjadwal lagi, paling terdekat itu pada akhir 2024 nanti. Nah, itu kalau untuk Munas, jadi itu sudah menutup kemungkinan itu ya. Nah, terus kalau kedua, apakah kita membuat maju sendiri, membuat tiket sendiri? Ya, kita selalu tidak pernah menutup komunikasi. Kayak kemarin kan sebelum kita ketemu dengan PKB, kita juga sudah komunikasi dengan Demokrat, terus dengan komunikasi dengan partai-partai lain juga terus berjalan. Jadi ya opsi-opsi itu terus tetap ada, yaitu selama kita masih bisa mendorong ketua umum kita untuk di dalam tiket di dalam Pilpres 2024 nanti itu yang paling utama. Nah, siapa yang paling tepat, yang paling cocok, nah itu tergantung kesepakatan antara semua mitra-mitra kita. Nah, jadi koalisi Indonesia Bersatu tetap berjalan, komunikasi tetap dilanjutkan, dan juga komunikasi dengan PKB juga tidak pernah berhenti. Kita masih ada jadwal-jadwal pertemuan lagi. Ya, sembari waktu, sembari kita menentukanlah konsep kerjanya seperti apa, bertanggung jawabnya sejauh mana, karena basis ini akan menjadi salah satu modal utama untuk merenggut kemenangan di pemilu nanti. Tim kecilnya juga masih jalan begitu ya, Bang Dev? Masih. Koalisi inti antara Golkar dengan PKB tidak berhenti. Oke, Gus Jazil bagaimana? Ya, faktanya memang janur kuning belum melengkung. Urusan cawapres masih banyak alternatif. Semua yang mengumumkan calon presiden belum punya cawapres. Namun PKB kalau sudah membangun koalisi tentu berdasar pada komitmen dan kesetiaan. Sampai pada ujungnya siapa yang setia di situ. Karena apa? Karena ada di tangan Gus Muhaimin dan Pak Prabowo. Kami sebagai anak buah tidak berani untuk mendesak-desak, untuk kemudian memaksa-maksa, silakan. Tapi kalau soal opsi, hari ini semua calon presiden tidak memiliki cawapres. Tapi jangan dimaknai lain, Fani. Oh, saya udah nangkap kode lain malah. Nah, oleh sebab itu, saya sampaikan, bahkan di satu kesempatan yang lain, Pak Adi Prayitno bilang ke saya juga melalui begini, toh Golkar dengan PKB cukup Pak, itu juga kemungkinan. Ya kan? Oleh sebab itu, opsi-opsi itu selalu terbuka, namun belum saatnya kami pikirkan sampai pada titik terakhir. Oleh sebab itu, apa yang menjadi harapan Ijtima Ulama, apa yang menjadi harapan seluruh kader dan simpatisan PKB, ingin segera Pak Prabowo dan Gus Muhaimin mengumumkan. Hari ini saya pikir semua menunggu itu. Semua koalisi yang ada buntu. Siapakah yang paling pertama nanti mengumumkan paslonnya? Saya secara pribadi berharap Gerindra dan PKB mengumumkan lebih dulu. Karena apa? Sudah setahun lebih kami hidup dalam satu rumah koalisi, namun belum mengandung dan melahirkan anak. Justru banyak digoda, kan gitu. Nah, oleh sebab itu saya optimis saja dalam keadaan ini. Apa yang menjadi langkah Gus Muhaimin, komitmen kesetiaan, arah ke depan, opsi-opsi, strategi-strategi ada semua, sudah kita hitung semuanya. Namun kapan diputuskan tentu namanya politik itu bergantung momentum. Momentum hari ini dan harus dibuktikan oleh PKB bahwa koalisi dengan Gerindra bukan koalisi yang main-main. Koalisi yang menghasilkan sekaligus memenangkan Pilpres. Jangan sampai publik menunggu-nunggu kemudian terasa wah ini ada apa di dalam ini? Kok belum selesai-selesai? Kalau yang lain nggak selesai memang nggak ada formulanya. Kalau di Gerindra PKB sudah jelas formulanya. Tinggal Pak Prabowo dan Gus Muhaimin duduk, umumkan, selesai itu. Oke. Nah, sebab itu opsi-opsi yang nanti ke depan dilihat oleh PKB, cahaya ada di mana, masih banyak cahaya-cahaya itu. Dan cahaya kemenangan dari awal
kami berkeyakinan cahaya kemenangan ada di Gerindra dan PKB, ada di Pak Prabowo. Meskipun sekali lagi PKB baru pertama kali koalisi dengan Gerindra. Kami punya hitungan dan setiap kami membangun koalisi, disitulah PKB membawa hoki. Itu kata ada seorang pengamat tuh, Pak Jayadi atau Pak Adi Prayitno. Jadi yang tidak ada dimiliki oleh partai lain ketika membangun koalisi, itu yang dimiliki PKB adalah hoki. Oleh sebab itu selalu menang. Nah, hari ini fase terberat di perjalanan PKB. Untuk membuktikan dalam sejarah bahwa di 2024 PKB bukan hanya menang dalam koalisi, tapi kadernya masuk di kertas suara. Jadi itu justru ini menjadi semangat buat kita dan tantangan untuk seluruh kader PKB. PKB bukan hanya partai hoki, tapi PKB juga melahirkan kader terbaiknya. Siapa itu ya Gus Muhaimin. Baik. Ya kita akan tunggu sebenarnya ya katakanlah deklarasi ini juga menjadi salah satu momentum tentunya bagi setiap koalisi dan juga parpol untuk menentukan strategi seperti apa begitu untuk mencapai kemenangannya masing-masing. Tapi pertanyaannya deklarasinya kapan begitu, hit time-nya kapan, ini Gus Jazil dan juga Bang Dev kita masih sama-sama tunggu. Mas Adi ya kita sama-sama tunggu seperti apa, semoga sih dalam waktu dekat supaya semakin panas begitu ya persiapan jelang pemilu 2024. Tapi sebelumnya saya ucapkan terima kasih terlebih dahulu atas waktunya Mas Adi Prayitno, Bang Dev dan juga Gus Jazil dalam MNC News Prime malam hari ini. Sehat selalu, perjalanan masih akan panjang ya jelang pemilu 2024. Kita ketemu lagi dalam kesempatan. Sekali lagi terima kasih. Selamat malam, sampai jumpa.